Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rizky Fatmasari dari Fakultas Ekonomi Negeri Semarang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan tugas seminar pertanian. Saya mengambil tema analisis alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian sendiri merupakan perubahan penggunaan lahan. Perubahan yang terjadi pada setiap penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia sebagai penduduk dalam masyarakat maupun pihak lainnya. Biasanya, alih fungsi lahan itu digunakan sebagai perumahan, pariwisata, perkantoran, industri, maupun transportasi lainnya. Tujuan saya melakukan analisis ini yaitu untuk mengetahui ketahanan pangan daerah Kabupaten Kendal. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Kendal. Yang ketiga, mengetahui dampak dari alih fungsi lahan pertanian itu sendiri. Dan yang keempat, untuk mengetahui tingkat pendapatan petani. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan adanya alih fungsi lahan ke sektor lainnya. Jadi, bagaimana sih melakukan tetap mempertahankan ketahanan pangan walaupun melakukan alih fungsi lahan ke sektor lainnya. Yang kedua, penanaman di sektor industri lebih menguntungkan daripada sektor pertanian. Padahal kita tahu, suatu negara apabila ketahanan pangannya itu berkurang atau lemah, maka akan mengganggu perekonomian negara maupun daerah tersebut. Yang ketiga, sektor pertanian sendiri dianggap memiliki perkembangan yang lambat, bahkan perkembangannya itu stuck. Jadi masyarakat itu berasumsi bahwa pertanian itu kurang menguntungkan dan lebih menguntungkan di sektor industri. Karena apa? Pertanian sendiri itu perkembangannya sangat lambat, belum didorong oleh sumber daya manusia yang ada gitu. Yang ketiga, perkembangan teknologi modern. Sekarang ini perkembangan teknologi modern lebih mendorong industri-industri berkembang secara pesat. Untuk di pertanian sendiri, perkembangannya belum terlalu terlihat secara signifikan. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong dari alih fungsi lahan. Faktor pendorongnya itu adalah yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk secara cepat. Yang kedua, kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat meningkat. Yang ketiga, pemahaman yang kurang oleh petani. Yang keempat, kemajuan pembangunan yang pesat di berbagai sektor, banyak masalah yang muncul. Nah, dari keempat ini akan saya jelaskan bahwa meningkatnya penduduk secara cepat otomatis akan mempengaruhi perubahan permintaan pangan, sandang, dan papan dari masyarakat itu sendiri. Maka dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, pembangunan yang sangat pesat otomatis akan memerlukan lahan untuk melakukan pembangunan tersebut, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, dampak dari alih fungsi lahan sendiri. Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya konversi lahan sawah. Di sini saya fokusnya lebih ke sawah. Adalah semakin berkurangnya lahan sawah berpengaruh negatif terhadap nilai pendapatan petani tersebut, di mana usaha berproduksi padi di sawah tidak memberikan masukan yang mencukupi bagi kehidupan. Otomatis karena lahannya yang berkurang, maka produktivitasnya akan berkurang juga, dan pendapatan petani akan ikut berkurang. Nah, bagi kehidupan sehari-hari petani sendiri itu akan berpengaruh. Hal tersebut akan berdampak jangka panjang dalam hal serius yang ditimbulkan apabila terjadi kekurangan pangan. Bisa
terganggunya sistem ekonomi, kekurangan gizi, ketahanan pangan berkurang, dan lainnya. Di sini saya menampilkan sebuah data, akan membacakan sebuah data dari luas lahan di Kabupaten Kendal sendiri. Dari data yang ada, luas lahan sawah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Namun pada 2016 di sini lahan bertambah atau meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk sementara itu lahan yang tidak diusahakan itu pada 2012, 2013, 2014, dan 2015 itu tidak ada. Namun pada 2016 itu terdapat angka 196 sekian dalam satuan hitung. Kesimpulannya adalah jika dilihat dari data yang ada, luas lahan sawah dan produktivitas hasil sawah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dilihat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu belum mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas beras dan pendapatan petani di Kabupaten Kendal sendiri. Yang ketiga, alih fungsi lahan ini mengakibatkan perubahan pada struktur pertanian di Kabupaten Kendal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.